Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Putri Fitriasari. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, masih tentang statistika. Pada pertemuan kali ini kita membahas materi tentang ANOVA satu jalur atau biasa disebut dengan one way ANOVA. One way ANOVA biasanya digunakan untuk membandingkan rata lebih dari 2 sampel. Jadi rata-ratanya bisa 3 sampel, 4 sampel, bahkan lebih. Bentuk hipotesisnya terdiri dari 2, H0 dan HA. Hipotesis 0 terdiri dari mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sampai dengan mu_n. Jadi kalau misalkan rata-rata sampelnya 3 berarti mu1, mu2, mu3. Tapi jika lebih dari 3 sampai seterusnya ya, makanya sampai dengan mu_n. Untuk hipotesis alternatifnya sendiri, minimal ada 2 populasi yang tidak sama. Jadi, kalau misalkan dia ada 3, kan minimal 2 populasi yang tidak sama. Bisa saja kemungkinan yang pertama adalah mu1 tidak sama dengan mu2, mu2 sama dengan mu3, atau mu1 sama dengan mu2, dan mu2 tidak sama dengan mu3, atau yang lainnya ya. Jadi minimal 2 yang tidak sama. Keterangannya adalah mu1 itu rata populasi dari sampel yang pertama, mu2 sampel yang kedua, dan mu3 sampel yang ketiga sampai mu_n. Untuk kriteria pengujiannya ada tolak H0 jika nilai signifikan yang kita peroleh nanti kurang dari alfa. Jangan lupa alfa yang kita gunakan adalah 5%, sudah saya jelaskan di awal perkuliahan. Sedangkan terima H0 jika nilai signifikan yang kita peroleh lebih dari atau sama dengan nilai alfa. Baiklah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Jadi di contoh soal ini diberikan tes pada mata kuliah statistika pada 3 program studi Fakultas Tarbiyah UIN Raden Fatah Palembang. Mahasiswanya terdiri dari 3 prodi yaitu matematika, kimia, dan fisika. Masing-masing diambil, ini bukan 8 ya, 6. Jadi masing-masing diambil 6. Boleh lebih nggak Bu? Boleh, jadi tergantung hasil penelitian kalian. Ini kan hanya contoh saja. Saya kasih kode untuk mahasiswa yang pertama itu kodenya K1 sampai mahasiswa yang ke-6 kodenya K6. Nilai yang diperolehnya ada di tabel ini, jadi untuk matematika, fisika, dan kimia masing-masing bisa kalian lihat di sini. Sedangkan yang pertanyaannya adalah berdasarkan tabel di atas, apakah terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata nilai statistik mahasiswa? Langsung saja. Yang pertama, kita harus membuat formulasi pengujian hipotesis terlebih dahulu. Jangan lupa hipotesis itu terdiri dari 2, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Tadi kan di hipotesis 0 sudah dijelaskan bahwa mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Jadi rata-ratanya kan sama semua. Jika rata-ratanya sama semua, berarti tidak ada perbedaan. Berarti H0-nya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata nilai statistik mahasiswa. Jadi nilai statistik mahasiswa baik itu prodi matematika, fisika, kimia itu sama saja. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah ada perbedaan. Kenapa ada perbedaan? Sebelumnya kan sudah dijelaskan di sini bahwa minimal ada 2 populasi yang tidak sama. Jadi ada perbedaan yang signifikan rata-rata nilai statistik mahasiswa. Bisa saja nilai fisika tidak sama dengan kimia, tapi dia sama dengan matematika, seperti itu. Setelah membuat hipotesis, kita langsung ke prosedur pengerjaan SPSS-nya ya. Kita menggunakan SPSS untuk mendapatkan nilai signifikan. Nilai signifikan ini nanti yang akan kita bandingkan dengan nilai alfa. Oke. Ini SPSS-nya di sini. Di variabel view sudah saya tulis ada nilai dan PS itu program studi ya. Karena data kita tadi tidak ada yang koma, jadi desimalnya kita nolkan. Di name nilai, labelnya saya beri statistik, sedangkan di name PS ini labelnya program studi. Untuk value,
Tadi kan di program studi ada 3 yang kita ambil, yaitu matematika, fisika, dan kimia. Jadi kita kasih kode 1 untuk labelnya matematika, add, label 2 untuk fisika, pilih add lagi, dan label 3 untuk kimia ya, satu lagi tadi. Oke, kita pilih add. Setelah itu, oke. Jika sudah kita pilih label, kita masukkan datanya di data view. Datanya bisa kalian lihat di Microsoft Word tadi. Jadi, data nomor 1 sampai nomor 6 ini adalah matematika. Jadi, kita kasih kode 1. Untuk nomor 2 sampai nomor 12, ini adalah nilai fisika. Jadi, kita kasih kode 2. Sedangkan dari 13 sampai 18 ini adalah nilai kimia. Jadi, kita kasih kode 3. Setelah diberi kode, data ini akan kita analisis untuk mendapatkan nilai signifikannya. Jangan lupa menganalisis data, kita pilih Analyze, pilih Compares Mean, dan di sini ada One Way ANOVA. Compares Mean ya, One Way ANOVA. Ini kita kembalikan dulu ke sini semuanya. Di Dependent List, kalian masukkan nilainya. Jadi nilai pindahkan ke tabel Dependent List. Sedangkan tabel program studi kita pindahkan ke faktor. Setelah itu, pilih OK. Di sini bisa kita lihat di outputnya bahwa nilai signifikan yang kita peroleh adalah 0,032. Nilai signifikan ini akan kita bandingkan dengan nilai alfa. Kita kembali lagi ke Microsoft Word tadi. Berapa nilai signifikan? Nilai signifikan yang kita peroleh tadi adalah 0,032. Sedangkan nilai alfa kita 5% yaitu 0,05. Apakah nilai signifikan lebih dari alfa atau kurang dari alfa? Kurang dari ya, nilai 0,032 ini kurang dari 0,05. Jika dia kurang dari, kita lihat di sini apakah tolak H0 atau terima H0? Jawabannya adalah terima H0. Jadi, karena nilai signifikan kurang dari alfa, maka kita tolak H0. Tolak H0 ya. Kalau kita tolak H0, berarti kita terima HA. Maka kesimpulannya apa? Kembali lagi ke hipotesis tadi. Hipotesisnya apa tadi? Mana hipotesis kita? Oh, ini hipotesisnya. Hipotesis kita adalah kita kan menerima HA, berarti lihat HA-nya. Ada perbedaan yang signifikan rata-rata nilai statistik mahasiswa. Jadi kesimpulannya adalah ada perbedaan yang signifikan rata-rata nilai statistik mahasiswa. Itu saja yang dapat saya jelaskan hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga pandemik ini cepat berlalu. Jangan lupa minggu depan kita ujian akhir semester. Jangan lupa untuk belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.